Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu fa inna asdaqal kalam kalamullah wa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di malam yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Apalagi nikmat kemauan dan semangat kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibayangkan ma'asyiral muslimin, kalaulah bukan karena nikmat Allah atau kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita termasuk orang-orang yang jauh dari Allah. Kita yang masih dalam keadaan tidak sehat, penuh dengan kesibukan oleh kesulitan hidup, tetapi dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan ke rumah-rumahnya untuk melakukan ibadah kepadanya. Sesungguhnya kesempatan ini bukan karena kuatnya badan kita. Seandainya orang yang memiliki kuat tenaga yang bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah tukang angkat di pasar itu mereka lah yang pertama datang ke masjid. Seandainya orang-orang yang berlari kencang, lagi segar badannya, yang bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka para pelari dan pemain bola lah yang akan pertama memenuhi saf-saf masjid. Tapi kenyataannya ketika azan berkumandang, mereka masih sibuk dengan permainan-permainan mereka. Tetapi kita yang serba kekurangan ini, ketika azan berkumandang saja kita sudah mulai gelisah meninggalkan aktivitas kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah amal saleh kita yang akan kita bawa menghadap Allah kelak di yaumul hisab, yang akan bisa memuliakan kita dan menyelamatkan kita sehingga kita mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya orang-orang saleh yang Allah kirim di sekeliling kita, sehingga tidak satu pun kelalaian dan kealfaan kita, melainkan mereka diutus oleh Allah untuk segera menyadarkan kita dari kesalahan, mengingatkan kita dari kelalaian. Betapa banyak orang hari ini dikelilingi oleh sahabat-sahabat, ketika mereka bermaksiat tak satu pun di antara mereka yang mau mengingatkan. Mudah-mudahan pertemuan kita merupakan perwujudan silatu ukhwah kita sesama muslim, karena nanti di yaumul mahsyar sampai di dalam surga semua kita saling akan memberikan manfaat dan keutamaan-keutamaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu an, man utiya al-'abdu ba'da al-islam ni'matan khaira min akhihi salih fa idza waja ahadukum wadan min akhihi falyantamsik bihi. Umar radhiyallahu an berkata, tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara seiman atau yang muslim yang saleh. Apabila engkau mendapatinya,
sahabat-sahabat yang saleh, maka peganglah erat-erat. Ini wasiat dan peringatan Umar kepada kita manakala kita memiliki orang-orang terdekat, sahabat-sahabat yang saleh, maka dijaga ini sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami bulan-bulan ini mengangkat tema ini? Karena kami masih melihat adanya ketidakikhlasan atau setengah-setengahnya kita ingin membantu saudara-saudara kita sesama muslim, bahkan yang mungkin sesama pengajian. Banyak kita melihat ketika salah seorang di antara saudara kita mengalami sebuah musibah, mereka tidak bersedih karena kemalangan musibah tersebut, tetapi juga sedih tidak adanya saudara-saudaranya yang datang menghiburnya. Di antara contoh ma'asyiral muslimin, sebagian saudara kita, ikhwan kita, ketika dia mendapatkan musibah kematian, maka yang menyelenggarakan jenazah tersebut adalah orang-orang awam, orang-orang yang tak pernah belajar dan tak mau belajar. Sementara saudara-saudara yang sehalaqah, yang semajlis dengannya, tak kunjung datang. Ini sebuah fenomena yang mungkin mesti kita luruskan dan kita semangatkan. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, manakala kita berbahagia bertemu, berjumpa dengan sahabat-sahabat kita di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, di dalam mempelajari ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa hati kita berbahagia. Nikmat yang sama juga kita akan rasakan manakala kita sudah terbujur kaku, tak mampu lagi menghadiri majlis, tak mampu lagi mendatangi masjid untuk salat berjamaah, melainkan kita digotong dan disolatkan. Harapan kita diantaranya adalah kita disolatkan oleh orang-orang saleh. Bahkan Nabi mengatakan, barang siapa yang disolatkan oleh lebih 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jenazah tersebut akan terhindar daripada fitnah dan azab kubur. Tidakkah seorang mukmin menginginkan ini terjadi? Ma'asyiral muslimin rahmati Allah, tentunya kita sadar dan yakin sekali, orang-orang yang sudah haus dengan majlis ilmu tentunya adalah orang-orang yang tidak lagi mau dirusaki oleh noda-noda syirik. Mereka inilah orang-orang yang cinta dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya doa-doa orang seperti ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang mendoakan saudaranya yang muslim, ya, ketika saudaranya tidak berada di hadapannya, maka doanya mustajab. Doanya mustajab. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang tugasnya mengaminkan doa tersebut, dan malaikat itu berkata, dan untukmu sebagaimana engkau mendoakan saudaramu yang engkau doakan. Maka harapan kita ma'asyiral muslimin, hendaklah orang-orang yang masih hidup juga mendoakan kita, karena ketika itu terputuslah segala amal kita. Idza mata banu Adam in qata amaluhu ila min thalas, apabila mati manusia maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, inilah orang-orang yang berilmu dengan hartanya. Harta itu tidak hanya dihabiskan untuk dimakan, harta itu tidak dihabiskan untuk pakaiannya, harta itu tidak dihabiskan untuk membangun rumahnya yang megah, ya, untuk memenuhi syahwat kendaraannya, tetapi dia berilmu dengan hartanya, sebanyak-banyaknya dia infakkan, ia wakafkan, sehingga dia mendapatkan aliran pahala walaupun dia sudah di kandung tanah. Berbahagialah orang yang sudah membangun masjid ini puluhan tahun yang silam, yang sampai hari ini orang tetap berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat orang membacakan ayat-ayat Allah,
menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengalir terus kepada mendiang-mendiang telah mewakafkan hartanya untuk membangun masjid yang sederhana ini. Dia sudah hancur di lebur tanah, tetapi amalnya terus mengalir dari pahala-pahala salat, pahala baca Quran, pahala zikir, pahala wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inilah sadaqatun jariyah. Alangkah berbahagia dia ketika dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat. Al-ilmu tanfa'u bih, yakni ilmu yang bermanfaat. Tidaklah ia mengetahui sebuah ilmu, melainkan ia ajarkan ilmu tersebut. Berbahagialah orang tua yang nyinyir kepada anaknya, terus mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya. Berbahagialah para ustaz, walau dia hanya mengajarkan iqra, alif bata, dengannya orang-orang bisa mahir membaca Al-Quran, dengannya orang bisa memahami dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil as-sunnah, kemudian diamalkannya. Tidaklah menjadi seorang ulama besar, melainkan diawali oleh andil seorang guru alif bata. Benar tak Pak? Jangan sombong kita hari ini mampu menghafal 30 juz Al-Quran, mampu kita membacanya dengan lancar. Sesungguhnya kepintaran kita itu diawali dengan kesungguhan seorang ustaz yang mengajarkan alif bata kepada kita. Tidur giwak dulu tu ketek Pak. Tongkong asabar je sampai kita benar-benar tahu tentang huruf-huruf di dalam Al-Quran. Inilah ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita sebagai orang tua lah yang pertama merasakan dampak ilmu yang kita wariskan kepada anak-anak kita. Seorang ulama menjadi besar tak terlepas dari andil dan pengorbanan seorang ibu yang merintih kesakitan ketika melahirkannya. Seorang ulama besar yang bertakwa, wara, tidak terlepas dari pengorbanan seorang ayah yang tertati-tati menuju kebun untuk mencari sesuap nasi untuk memenuhi kebutuhannya. La ilaha illallah. Semuanya akan mengalir kepada orang tuanya walaupun sudah dikubung tanah. Waladun salih, anak yang saleh, anak yang baik. Inilah yang diharapkan ketika kita sudah menjadi mayat. Dari anak yang saleh ini apa yang kita harapkan? Doa mereka, waladun salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Karena sesungguhnya anak yang saleh lah yang mengerti apa yang diinginkan oleh orang tuanya ketika hidup, dan mengerti apa yang diinginkan dan diharapkan ketika orang tuanya sudah meninggal. Inilah anak yang saleh. Mengerti dia kapan saatnya berdoa, apa yang mesti dia minta untuk orang tuanya yang telah meninggalkannya. Inilah anak yang soleh, pasti memahami keadaan demikian. Dan diantaranya ketika dia mampu merajut ukhuwah dengan baik yang dilandasi oleh keimanan dan keikhlasan kerana Allah Subhanahu wa taala, maka satu antara yang lainnya sama yang lainnya saling akan memberikan kebaikan. Seorang saudara atau sahabat yang saleh takkan pernah dia melupakan jasa sahabatnya. Kalau bukanlah kerana mendiang, tak mungkin aku bisa memahami kajian-kajian sunnah. Kita semua boleh duduk di sini Pak, ada andil orang yang telah mendakwakan kita. Kami masih ingat ini, maaf ini Pak, ketika hidayah itu menyapa, kami didatangi oleh orang-orang Jawa, orang Bogor, mendakwai pentingnya memakmurkan masjid, pentingnya kita solat berjamaah. Terasa oleh kita, selama ini tak pernah kita solat berjamaah. Dia sampaikan keutamaan solat berjamaah, dia sampaikan ancaman meninggalkan solat berjamaah, sehingga ketika itu sampai sekarang tak berani kita meninggalkan solat berjamaah. Artinya ma'asyiral muslimin, hari ini kita rasakan nikmat beribadah itu tak terlepas dari andil sahabat yang mendatangi kita, kemudian memberikan penjelasan nasihat kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mampunya kita menjaga jenggot itu mungkin ada andil orang yang menyampaikannya. Mampunya kita menjaga pakaian ibu-ibu, ya, untuk menutup aurat dengan sempurna, pasti ada andil atau peranan penting bagi orang yang telah mendakwakan kita. Dan hal yang sama ma'asyiral muslimin kita harapkan nanti di dunia bermanfaat, memberikan nasihat ketika kita butuh nasihat.
Di dunia akan bermanfaat. Ketika kita berhajat, dia akan menunaikan hajat kita. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menunaikan hajatnya yang muslim, maka Allah akan tunaikan hajatnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib saudaranya yang muslim di dunia ini, maka Allah akan bukakan aibnya di dunia dan di akhirat, ya, sehingga di rumahnya sendiri dia akan malu. Ma'asyiral muslimin, maka seandainya kita melihat keburukan pada diri saudara kita, carilah cara untuk menutupnya. Walaupun 1000 keburukannya, tapi masih kita lihat satu kebaikannya, hendaklah satu kebaikan itu mampu kita menutupi 1000 keburukannya. Maka hendaklah kita menjaga aib-aib saudara kita. Ma'asyiral muslimin, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjenguknya saja sudah merupakan ibadah dan memiliki keutamaan yang besar. Menjenguk sahabat atau saudara yang muslim saja sudah diberikan oleh Allah keutamaan yang luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang muslim, maka dia seakan-akan berjalan di bawah rindangan pohon-pohon surga, sehingga dia duduk di hadapan saudaranya. Dan barang siapa yang duduk di hadapan saudaranya untuk mengunjungi saudaranya tersebut, maka dia dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjenguk saudaranya di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan atau berselawat kepadanya sampai sore hari. Barang siapa yang menjenguk saudaranya di sore hari, maka 70.000 malaikat akan berselawat atau mendoakannya sampai di pagi hari. Inilah keutamaan bagi kita memiliki sahabat yang baik. Ma'asyiral muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjaganya. Jangan biarkan nikmat ini terlepas dari kita. Maka untuk menjaga nikmat persaudaraan ini agar senantiasa ada dalam diri kehidupan kita, maka Nabi kita mengajarkan hakun muslim alal muslim sittun. Ya, hak antara muslim satu dengan yang lainnya itu ada 6. Ada yang mengatakan 7 dalam riwayat lain. Ya, di antaranya fa idza laqitu fasallu. Apabila kalian saling bertemu maka ucapkan salam. Inilah salah satu usaha kita untuk merajut ukhuwah kita, bahkan silaturahim kita. Di mana saja kita mengenali saudara kita, bertemu kita, ucapkan salam. Dan itu menjadi sebuah yang aneh hari ini, Pak. Ya, bahkan orang hanya mengucapkan salam itu kepada kalangan tertentu saja, orang yang mereka kenali. Ini juga termasuk fitnah akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Apa kata Nabi? Orang hanya mengucapkan salam kepada siapa yang ia kenali saja. Kalau tidak konco, tidak hanya mengucap salam, no, Pak. Kalau tidak semajlis, tidak mau mengucapkan salam. Ini juga tidak boleh. Seandainya kita tahu dia adalah saudara semuslim kita, walaupun tak satu masjid, walaupun tak satu pemahaman, ucapkan salam. Kecuali orang itu orang kafir. Kenapa? Kepada orang kafir tidak boleh kita mengucapkan salam. Kalaupun mereka itu mengucapkan salam, cukup kita mengatakan wa'alaik. Ma'asyiral muslimin, apabila kalian diundang, maka penuhilah undangannya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, ada di antara saudara kita yang sudah memahami bagaimana tata cara yang diajarkan oleh Nabi ketika kita melakukan perhelatan atau walimah. Ya, untuk mempraktekkan walimah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah, Pak. Ya, katang son nang mambui ala Rasulullah itu di kampung awak. Kalau indah ada musik organ, Pak, ketika boleh apa nyuang? Oso di kuburan aja gomeh. Iya kan? Sunyi.
Tapi aneh pula di kuburan ramai pula baca Quran, Pak. Ini terbalik. Nah, terkadang di rumahnya itu dia sendiri yang memahami ilmu tentang ini. Maka dia perlu dorongan, dia perlu penyemangat, dia perlu mendapatkan kekuatan. Apa? Ketika kita diundang, datang, Pak. Sehingga dia merasa ada teman yang membuat dia kuat untuk menerapkan, mengamalkan apa yang telah ia pelajari. Kadang malu saudara kita ngundang kita, maluan dan dia mengundang kalian apa tuh? Organnya. Ya kan? Karena mungkin di rumahnya itu 10 bersaudara, 2 orang cuma yang ngaji. Yang 8 kok ada isarang. Kan piti dayan dan waang dah. Kan itu? Ini terjadi nih, Pak. Dulu ketika adik kami belum mengaji, itu Pak, ada yang nyumbang kawannya, pokoknya nasik sayang nanggung. Itulah Pak, cerita dia Pak. Sabun kadi ada jen pakai nasik jelang. Nah, isa ada cu kan dak piti acu pakai dia ni kan. Lah do nanggung sahabatku. Sogan awak nula ada kan itu. Walaupun nasik itu mungkin hanya puji-pujian dan penyemangat, ya. Kemudian diiringi oleh rebana dan sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang diharapkan. Ketika mereka mengundang kita, datang. Kecuali ketika mereka mengundang kita di dalamnya ada perbuatan munkarat, maksiat, maka kita pun diperbolehkan untuk tidak memenuhi undangan tersebut. Kalau diancam kita, kalau nang pai besok dah yang putri silaturahim awak pandai-pandai. Bila datangkan jam 5 sore. Ya muju malang lah kok lagi sebelah biar sambal makan dia awak tidur. Lah datang awak memenuhi undangan. Dan kami banyak melihat para ustaz awak, Pak, mereka tidak mengecewakan orang, tapi mereka memilih waktu untuk bisa datang ke sana. Kadanglah sampai maghrib aja tiba lah. Yang penting datang. Masya Allah. Maka beratkanlah diri kita. Karena banyak ancaman ketika kita diundang tidak datang. Kalau tidak datang suatu itu ya tiap. Diancam kita dengan ancaman yang mungkin nanti akan membuat fitnah yang lebih besar. Maka datanglah, ya. Kemudian ingkari. Kalau bisa matiin kajang. Tak lama makan ketika itu lah ya. Ya berdogum-dogum sampai jantung kau lah betul-betulnya Pak. Nak amu nasi di suang gamai dah. Ya kan? Sampaikan kalau kita mampu. Kalau tak mampu, pilih-pilih waktu bagi kita untuk bisa datang. Namun hajatnya juga perlu kita tunaikan. Kemudian kapan mereka mengharapkan kita datang? Ketika dia mendapat musibah. Ketika dia mendapat musibah atau kita mendapat musibah, apa yang kita harapkan? Adanya orang-orang yang akan memberikan support kepada kita. Adanya orang yang akan memberikan semangat kepada kita. Minimal dia katakan apa? Isbir, sabarlah kamu kepada Allah. Ini ujian dari Allah. Ya. Ketika kita sakit, ada orang yang datang untuk mendoakan kita. Kenapa tidak? Nabi menjamin barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit kemudian membaca doa ini, As'alullahal azim Rabbul arshil azim ayyasfiak, 3 kali dia baca, Allah pasti akan menyembuhkannya. Tidakkah kita berharapkan doa tersebut? Lapui keliling bau be Pak. Lah sampai ke Malakaton. Ya, guun tadi lah baju sodon aja botar. Ya, apa yang kita inginkan? Doa-doa mustajab dari saudara-saudara kita yang datang kepada kita. Atau doa yang lain, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Pegang nan sakit je kau. Masya Allah, doa itu yang diharapkan oleh saudara kita. Ma'asyiral muslimin, orang lain mengharapkan datangnya kita, sama juga kita juga mengharapkan kedatangan sahabat-sahabat yang mendoakan kita. Apalagi ketika dia ditimpa oleh masalah yang membuat pemikirannya kacau, yang ia harapkan adalah solusi-solusi jitu untuk keluar dari persoalan ini. Sebab ketika dia datang kepada orang lain seperti menyiram api dengan minyak. Kau ada tahu cukup kan bongi ke orang rumah, payahnya kau lu kau jap perkara dia. Dia apa? Ya, galau aja muka model mah. Tongah. Nak kenang tu bongi ke dan kalau dia yan kalau macam itu dan tinggal ni nyo.
Ini kalau orang tidak berilmu. Tapi kalau orang berilmu, dia akan katakan, bertakwalah kepada Allah. Tidaklah engkau dimusuhi oleh anakmu, tidaklah engkau dimusuhi oleh istrimu, melainkan karena dosamu. Maka introspeksilah dirimu. Bahkan dikatakan oleh para ulama, terjadinya perceraian itu pasti disebabkan oleh dosa salah satu di antara mereka. Jangan kita salahkan orang lain, ya. Nah, dikala kita mendapatkan musibah seperti ini, maka kita harapkan datangnya orang baik memberikan solusi kepada kita. Perbanyaklah doa, perbanyak istighfar. Dia akan membenarkan diri kita, kamu mungkin terlalu kasar, atau kamu belum cukup memberikan nafkah, ya, atau kamu masih lalai dari memperhatikannya dan sebagainya. Nah, seandainya ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan persoalan seperti ini, datang orang yang mengomporinya, memprovokasinya, Masya Allah, penuh, ya, KUA atau pengadilan agama, orang-orang ingin minta cerai. Cerai, kemudian apa yang terjadi? Lebih tu aja sang leh. Dan menyuruh cari lama-lama berjalan ke rumah. Ya kan? Ini hati-hati, Pak. Ya, orang yang soleh itu pasti berkata, bertakwalah kepada Allah, pertahankan, sabarlah kamu, karena dengan kesabaranmu mendapatkan kesulitan, ya, cobaan, Allah akan ampunkan dosamu. Kamu dekat dengan Allah, merintihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sakarat pun, ya, kita mengharapkan adanya sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan kita. Tidakkah menjadi pelajaran yang besar bagi kita ketika Rasulullah SAW mendampingi pamannya, tetapi kalah banyak dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, Nabi sendirian, sementara pamannya 2 orang yang masih dalam keadaan kafir, dan memang kafir. Mereka berusaha terus mempertahankan agama Abu Talib. Ketika Rasulullah berkata, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku bisa berhujjah di hadapan Allah, memberi syafaat. Ketika dia memandang dan menoleh ke arah yang lain, maka nampaklah saudaranya 2 orang, ya, dalam keadaan kafir, musyrik. Apa kata mereka? Apa kata Abu Jahal? Hendakkah engkau meninggalkan agama nenek moyang kita? Kalau banyak ma'asyiral muslimin, apalagi ketika saudara kita itu terbujur kaku, sulit mereka bergerak di rumah sakit yang tidak Islam atau rumah sakit orang kafir. Bu, kalau bisa Pak, Bu bek jengkokin. Ya, karena sebagaimanapun rumah sakit orang kafir itu mereka memiliki apa? Misi terselubung. Setidak datang kepada keluarga, menawarkan jasa bimbingan rohani. Di awam biajola qasan haleluya bocong deh, Pak. Kadang-kadang walkman, kadang-kadang bunyi speaker itu. Ketika sakarat itu di rumah sakit orang kafir itu, keluarganya dilarang untuk menemaninya. Kenapa demikian? Agar orang ini bisa disesatkan. Padahal dikala itu kita butuh sahabat-sahabat orang dekat yang saleh, yang akan terus menuntun kita, mentalkinkan kita, mengajarkan kita kalimat tauhid. Mudah-mudahan kita ingat ketika itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu karunia Allah ketika kita menghadapi pengakhiran seperti ini, datang orang-orang soleh, datang orang-orang yang bertauhid, terus mengajarkan kita, menuntun kita untuk menghadap Allahu Rabbul Alamin. Mereka berpikir keras agar kita selamat menghadapi ujian terakhir di dunia ini. Inilah pikirnya sahabat-sahabat yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Ketika sudah meninggal kita, itu terserah urusan orang yang hidup. Mau dikuburkan kita atau mau dihanyutkan di Sungai Kampar, itu urusan orang hidup. Yang kita harapkan adalah orang yang mengurusi jenazah kita adalah orang-orang yang bertauhid,
orang yang memahami syariat-syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Banyak entah mandi tak apa ni mandi ni pak. Mandi 9 lah nama, mandi 7 lah nama. La ilaha illallah, bagalik-galik jenazah aja kau. Ya kita sudah meninggal, mau ngapain lagi pak? Bisa ngap beton lagi tu yang sadar kan. Tak apa jangan mandi dengan menyi tapu ada kan? Tak mungkin. Tapi orang-orang berilmu lah yang akan memahami bagaimana cara menghadapi jenazah. Mulai memandikannya, mengapaninya, menyolatkannya. Orang-orang soleh yang meninggal mereka berkata, segerakan kah? Kalaulah seandainya keluarganya tidak ada yang soleh, nelpon nak datang di Irian Jaya. Jangan kau bona ya do sebelum nanti bo. Tak bayang pada Irian Jayanya pak. Busuk mai dalam rumah. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena keluarganya jahil. Seandainya dia memiliki sahabat, maka dia akan berpikir, akan memberikan penjelasan. Sayangilah orang tuamu ini. Jangan kau telantarkan dia menghadap Rabbnya untuk merasakan nikmatnya di alam barzah. Dia akan berikan pemahaman. Kalau orang lain, jangan tu ada anaknya tu, tak bisa aru dah. Apalagi umpamanya berwasiat sang mayat, kalau mati dan sok tu nonton ke kampung lahiran. Kebetulan kampung tu jauh. Ya, di Balai Tanjung Karimun. Kata Allah mantan pak, kalau dia orang soleh akan menguburkan kepada kubur yang dekat. Itu gunanya orang-orang soleh hadir ketika kita dalam keadaan demikian. Ya, panjang pula ritual doa zikirnya ya ketimbang salatnya. Salat jenazahnya sewanto wajahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, selesai. Tapi lebih panjang pula tahlilnya lagi, doa-doanya lagi ketimbang doa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah itulah dalam hati akan ditubuh pula oleh Pak. Tuba lahu ni kan? Tuba lahu katanya. Masya-Allah. Ya orang awam katanya bagus itu, tuba, mulia. Ya. Berbahagia. Ya, atau tuba atau diampuni, terserah namanya. Apakah itu tuba atau tuba? Memang artinya baik. Kalau tuba adalah berbahagia, atau tuba diampuni, tetapi ini tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Apalagi ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memasuki pekuburan, kita juga mengharapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang mengerti bagaimana hak memuliakan pekuburan, bagaimana cara berdoa di pekuburan, bagaimana caranya memasukkan jenazah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai mereka azan di liang lahat. Azan untuk siapa, Pak? Untuk orang yang hidup. Orang yang mati tak butuh azan lagi. Allahu Akbar, tabayanglah awak. Ni nak pon ke masjid kini diazankan percuma. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Bahkan mereka mengitari kuburan dan di situ mereka beribadah dan berdoa. Memang sulit, ya. Di Bangkinang contohnya ma'asyiral muslimin, itu jemaah-jemaah kita memang nelfon, Ustaz tolong saya Ustaz. Padahal kita jauh itu Pak. Tolong Ustaz, karena saya mungkin tak sanggup mempraktekkannya di keluarga. Tapi kalau Ustaz yang datang, insyaAllah mereka tak akan berbuat apa-apa. Memang ya, ketika kita sudah memulai itu, lamandang juga Pak, kau pasti nak berdoa apa je kau katanya. Sudah solat jenazah tu Pak, nak kau berdoa apa je kau katanya. Contoh mengubun kucing. Coba bayangkan Pak, ya kan? Tidak tahu mereka, tidak paham mereka. Sesungguhnya solat jenazah 4 takbir itu semuanya doa. Al-Fatihah doa tak? Salawat doa tak? Allahumma ighfir lahu yang diajarkan oleh Nabi, doa untuk khusus kita yang sudah meninggal. Kok ditambah lagi, Masya Allah. Ini makanya jangan sok-sok hebat kita. Ya, orang yang menambah-nambah doa setelah itu berarti dia menyaksikan kebenaran yang datang dari Rasulullah. Berarti dia menuduh Nabi tidak pandai. Nabi Muhammad itu berdoa untuk awak dah. Tambah dah. Apa macam itu? Wa iyadzubillah Pak.
Ketika kita sudah dalam pekuburan, jarang orang yang mau menuntun. Tuntun dulu kakinya dahulu, baru kepalanya. Baca doa bismillahi billahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian ambil tanah itu sama-sama kita. Iko baca pula daun sono dulu. Supaya apanya? Jangan kuat dagumnya bunyi patui dalam ni, Masya Allah. Kalau dia orang rajin ke masjid, telinganya terus didengarkan Al-Quran, hendak kena ngopo deh dah. Ya kan? Iko nak baca pula daun sono dah, Pak. Daun sungkai. Ha, balik sono dah. Ya Allah karim. Baca pula bantalan tanah tu. 9 buah atau 7 buah untuk mengganjal. Buka pelipis kau. Jangan cuba nak buka apa sih kau, Pak? Dia jawab Pak Durang sok. Pernah dahulu kawan kita yang meninggal ibunya, maka dia tidak membuka talinya. Oh, heboh, Pak. Seminggu lomo. Iko aliran apa pula kau? Tali mayat indah dibuka, kepalanya tidak dibuka kainnya. Tidak ada syariatnya seperti itu. Ya, ulama hanya mengatakan untuk mempercepat penguraian saja. Dan kemudian aneh, Pak, kalau kita luruskan tangan mayat, ya. Sedekap, coba bayangkan ketika bapak memandikan mayat yang sudah lama meninggal. Apa paso dah bunyi kalau ciko kali kerta aja kan? La ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena asumsi kita mesti dilipatkan tangan. Padahal ala payahnya buik beko dah kan. Hanya aneh kata orang kalau awak sabun luwi tangan mayat tu. Karena banyak kesulitan yang ditemui oleh yang memandikan jenazah ketika tangannya sudah kaku seperti ini. Memiringkanlah tepungkek pula di sikok, bapaso pula kata kau. Supaya dah masuk air kalipatan lah berkangkang pula. Itulah berkabek lah balik. Azab mayat tu, Pak. Coba bayangkan. Kenapa? Ketika mereka tidak berilmu menangani jenazah. Dan kemudian ketika tanah sudah rata, apa kata Rasulullah? Kalian tidak tahu apa yang dialami oleh sang mayat. Akan datang kepadanya orang-orang yang akan menyoalnya, hatinya akan menjadi takut, geron, risau. Bantulah mereka dengan doamu. Apa doanya? Allahumma ghafir lahu wa tsabbithu. Menghadaplah kita kepada kiblat, doakan kita seikhlas-ikhlasnya. Bantu saudara kita ini. Karena 7 langkah manusia meninggalkan kubur, maka datanglah malaikat yang akan menyoal soalan yang sudah disiapkan oleh Allah kepada kita. Maka Allahumma ghafir lahu wa tsabbithu. Ya Allah, ampunkanlah dosanya dan kuatkan dia untuk menjawab persoalan ini. Ini orang-orang berilmu. Inilah gunanya sahabat-sahabat yang baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga selagi kita hidup di dunia ini, jaga hatinya. Ucapkan salam, ya. Diundang kita datang meminta nasihat kepada kita, berikan nasihat. Ketika dia sakit, kunjungi, doakan dia. Ketika dia meninggal, laksanakan fardunya. Ketika dia bersin pun baca doa. La ilaha illallah, kata Nabi. Inilah akan memperkuat silaturahmi ukhuwah kita. Kemudian apalagi diantaranya untuk menguatkan hubungan kita sesama muslim, saling mengunjungi. Ya, bahkan ketika seseorang berniat ikhlas mengunjungi saudaranya yang jauh, ya, sesungguhnya Allah senang dengan perbuatannya. Ya, sesekali datang pula ke Bangkinang, Pak, mumpul bawa mangga rumah kini doa. Ya kan, tak payah membeli dah, Pak. Alhamdulillah. Ya kan? Ini manfaatnya. Dan orang yang bersilaturahmi mengunjungi saudaranya, Allah Subhanahu wa taala akan jamin rezekinya ketika itu. Dijauhkan dia daripada bala dan musibah dan didoakan oleh 70.000 malaikat. Kemudian apa lagi? Saling memberikan hadiah. Ya, saling memberikan hadiah. Tukar-tukar sambal, tapi bukan seperti orang Amerika, orang kafir. Ada hari Thanksgiving namanya, ya. Saling tukar hadiah, bukan seperti itu. Ya, kita memberi hadiah tidak mengharapkan hadiah dari orang lain. Ikhlas kita memberikan kepadanya. Kalau orang dia balas, alhamdulillah. Kalau tidak, biar Allah yang membalas. Dan orang muslim ketika diberikan dia kebaikan, maka dia pasti membalasnya minimal dengan doanya tanpa diminta. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Sesungguhnya
Adakah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan? Ketika ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, balaslah kebaikan itu. Kalau tak mampu minimalkan doakan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian saling menjaga aibnya. Ketika aibnya didedahkan oleh orang, kita tutup aib tersebut. Kita cari alasan untuk menutup aib-aib mereka. Minimal ma'asyiral muslimin, ketika kita mendengar tentang sesuatu dari saudara kita, maka tidaklah beriman seseorang itu ketika dia menyampaikan apa yang ia dengar. Apa dangu, apa disampaikan. Jangan seperti itu. Tahan saja. Ya, apa yang kita dengar, tahan. Ya, kalau tidak ada maksud-maksud islah di dalamnya atau ada uzur-uzur yang mesti kita lakukan, tahan. Jangan kita sampaikan celah atau aib saudara-saudara kita, karena aib saudara kita itu akan membuat dia jatuh di mata manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saling membantu dari perkara dunia dan perkara akhirat. Ketika kita melihat mereka dalam kesulitan, bantu mereka. Apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang, Pak. Ya, anak kita mampu kita sekolahkan di sekolah bonafid, ya. Walau 1 juta setiap bulan kita mampu. Sementara saudara kita jangankan sekolah hebat, sekolah biasa aja tidak bisa. Maka ma'asyiral muslimin, bantu mereka. Ya, bantu pendidikan tetangga kita, bantu pendidikan saudara-saudara kita, dan kita yakin apa yang kita bantu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nampak rumahnya sudah tidak layak lagi dihuni, ma'asyiral muslimin, bantu perbaiki. Ya, sebagaimana dahulu amalan orang-orang tua kita ingin, Pak, mau memindah rumah, berteroyong sodoh, membeli rumah si pulan besok hari Jumat sesama berteroyong, Selasa hari. Hari ini jarang kita melihatnya. Hanya kita posting saja foto, nanti Masya Allah kita kritik pemerintah tanpa ada solusi. Kalian enak-enak makan, kalian sebagai pejabat, ni rakyat jelata menderita. Itu saja yang kita buat, padahal kita mampu untuk membantunya. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang mesti kita lakukan untuk merajut ukhuwah kita, meningkatkan hubungan kita, yakni saling kita memberikan manfaat dalam urusan-urusan akhirat kita. Terpentingnya ma'asyiral muslimin adanya wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsi. Tidaklah beriman seorang kamu sebelum kamu mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu. Kita mencintai diri kita, maka kita jaga diri kita dari kebinasaan dosa dan sebagainya. Maka kita giatkan diri kita untuk beribadah. Maka hal yang sama juga kita perlakukan kepada saudara kita. Ketika saudara kita lihat lalai atau terjerumus ke dalam dosa, datangi dia, berikan dia nasihat yang baik. Bujuk dia agar meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Rayu dia sehingga dia benar-benar keluar dari apa yang membuat Allah akan murka kepadanya. Ma'asyiral muslimin, maka Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian bekerja sama dalam perkara dosa dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir kami sampaikan, sebutkan nama saudara kita di dalam doa-doa kita. Ketika Allah karuniakan kita kemampuan untuk pergi haji, di sana banyak tempat-tempat yang doa kita mustajab. Janganlah hajat kita pribadi saja yang kita utarakan kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur dan ya Allah, umur 70 tahun tidak dipanjangkan juga. Ya Allah, sehatkanlah badan dan ya Allah, timbun selera dan balik ya Allah, semangatkan dia ya Allah, berkahkan rezeki dia ya Allah. Lupa kita saudara kita. Kita berdoa bermunajat hanya untuk kepentingan kita, tapi lupa kita mendoakan saudara-saudara kita. Sebutkan ya Allah, si fulan
Hari ini dia mengalami kesulitan, ya Allah, keluarkanlah dia dari kesulitannya, ya Allah. Bantukanlah hajatnya, ya Allah. Sebutkan namanya, fulan bin fulan, ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahmati Allah, maka kita katakan tadi sebagaimana Nabi mengatakan, barang siapa yang mendoakan saudaranya bi zahril ghaib, ya, ketika saudaranya tidak ada di hadapannya, maka malaikat akan mengaminkan dosanya dan untuknya sebagaimana dia mendoakan saudaranya. Doa kita mustajab, orang lain dapat, kita pun mendapatkan juga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di dunia ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam ketaatan, mendapatkan manfaat-manfaat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian di akhirat nanti kita saling memberikan syafaat. Terakhir, ma'asyiral muslimin, ketika seluruh orang-orang beriman dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, maka setiap orang beriman itu akan bersungguh-sungguh gigih minta kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudaranya yang telah dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berkata, ya Allah, dahulu kami sama-sama salat, dahulu kami sama-sama puasa, dahulu kami sama-sama ngaji, sama haji, ya Allah. Maka Allah katakan, pergilah engkau ke neraka, maka keluarkanlah saudaramu yang beriman yang kamu kenali. Maka dia keluarkan semuanya, yang dari Bangkinang, yang dari Kubu Cobadak, yang dari IT. Kita enggak saling kenal, Pak. Kita saling kenal nih, Pak. Maka mungkin besok bapak yang akan berkata kepada Allah, dahulu dia sekali sebulan datang ke masjid kami, ya Allah. Ya, bapak tak tahu dosa apa yang membuat saya masuk neraka. Maka bapak-bapak akan berkata kepada Allah, ibu-ibu juga akan berkata kepada Allah, memberikan syafaat kepada kami. Selamatkan dia, ya Allah, saudara kami. Ma'asyiral muslimin, mari, ya, mari kita jaga ini sehingga nanti kita saling menyelamatkan, nanti saling membawa dan mendorong masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan kita semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari nafsu dan syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.